Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin membahas sebuah pembahasan yang penting sekali yang selama ini sering disalahpahami. Berbicara tentang hidayah. Orang menganggap bahwa hidayah itu adalah otoritas Allah, hak betul-betul prerogatifnya Allah. Allah mau kasih silahkan, Allah tidak mau kasih, silahkan. Ini adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena hidayah itu sama dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Hidayah itu sama dengan rizki. Kita ingin makan, apa tinggal menunggu Allah menurunkan makanan? Kan tidak. Ternyata kita berusaha. Kita ingin minum, kita ingin mendapatkan ilmu, kita ingin mendapatkan harta dan benda. Itu ternyata kita menyadari penuh bahwa kita harus berusaha. Tapi kenapa giliran hidayah kita punya anggapan bahwa hidayah tidak perlu usaha. Hidayah itu otoritas Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Mau memberi, memberi. Tidak memberi, ya sudah, itu haknya Allah. Mau diapakan katanya. Nah, itu yang kita ingin luruskan dengan pembahasan ini. Coba kita perhatikan surat Fatir ayat 8 dan surat Ar-Ra'd ayat 26. Kedua surat ini atau kedua ayat ini membahas dua hal yang dengan kata-kata yang hampir serupa. Kita lihat di surat Fatir ayat 8, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya dan menunjuki siapapun yang dikehendakinya. Kita akan bilang, tuh kan betul. Bahwa ternyata hidayah itu urusan Allah. Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Lah kita bilang rizki pun kayak begitu, sama bahasanya. Coba lihat di surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah mengembangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Sama. Kenapa kalau rizki orang disuruh usaha? Kenapa kalau soal hidayah tidak perlu usaha? Ini yang harus dibenahi. Padahal hidayah itu nikmat, rizki juga nikmat. Kedua-duanya sama-sama nikmat dari Allah. Di saat rizki itu harus diusahakan karena itu adalah nikmat Allah di dunia ini, maka hidayah pun sama, nikmat Allah pula yang harus diusahakan. Inilah bedanya antara dunia dengan akhirat. Di akhirat itu, di surga nanti, orang tidak perlu usaha. Makanan dan minuman semuanya serba tersedia.
Tidak perlu usaha. Tidak perlu kita cari pekerjaan, tidak perlu kita pergi ke pasar, tidak perlu. Kita ingin apa, semua sudah tersedia. Nah, itu surga. Tapi dunia tidak begitu wataknya. Di dunia ini apapun harus diusahakan. Ini wataknya dunia. Kenapa? Karena dunia ini adalah ruang ujian. Di mana Adam dan Hawa, kakek dan nenek kita itu aslinya penduduk surga. Kemudian Allah turunkan ke bumi untuk Allah uji. Sehingga dikatakan Allah lah yang khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah uji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Itu ada di surat Al-Mulk ayat 1. Jadi berbicara tentang dunia ini, visi kita harus benar bahwa dunia ini adalah ruang ujian. Kalau ada orang yang berpandangan lain, siap-siap dialah yang akan disalahkan oleh dirinya sendiri. Di saat seseorang memandang dunia adalah segala-galanya, dunia adalah final, dunia adalah tujuan, dunia itulah tempat kita untuk menumpuk-numpuk apapun yang kita mau. Salah kawan. Kamu itu kalau mati, kamu dikubur. Masuk ke dalam liang lahat, apapun yang kamu tumpuk, kamu tinggalkan. Kamu punya Ferrari ditinggalkan, punya Lamborghini ditinggalkan, punya istana ditinggalkan, punya apapun ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa. Maka Allah cerca orang yang mengumpul-kumpulkan harta itu. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dibuat lalai dengan menumpuk-numpuk harta dan benda. Kenapa? Karena itu orang salah faham. Karena yang benar dalam hidup ini bahwa manusia dengan dunia ini dia sedang diuji. Sehingga dia itu hanya akan membawa amal saleh. Yang dibawanya ke liang lahat, ke liang kuburan adalah amal saleh. Selebihnya ditinggal di dunia. Hartanya ditinggal, bendanya ditinggal, istrinya ditinggal, suaminya ditinggal, anaknya ditinggal, saudaranya ditinggal, kawannya, sahabatnya, semua ditinggalnya. Yang dia bawa cuma satu, yaitu amal saleh. Sehingga manusia di dunia ini harus punya efisiensi yang tinggi, harus punya efektivitas yang tinggi. Sehingga waktu itu semua terpakai dengan baik. Semua waktu yang Allah berikan jadi amal saleh. Semua harta yang diberikan jadi amal saleh. Dan apapun yang diberikan oleh Allah di dunia ini semuanya berubah menjadi amal saleh. Karena itu yang akan menguntungkan kita di akhirat kelak. Nah, visi ini yang harus ada pada kita. Visi bahwa dunia ini ruang ujian dan targetnya manusia itu mati membawa amal saleh, yang dengan amal saleh inilah manusia diridhoi oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kita lihat fungsi nabi dan fungsi para dai, para muballigh sama. Tersebut di dalam surat Al-Isra ayat 105. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami tidaklah utus engkau kecuali sekedar sebagai mubasysyiran, pembawa berita gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Orang diingatkan, hati-hati kawan, ceroboh masuk neraka.
Hati-hati kawan, dunia ini ruang ujian. Kalian harus berhasil. Orang yang punya amal saleh, berhasil dengan amal salehnya, dia masuk surga. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan tidaklah sebelumku ada seorang nabi kecuali dia hanya bisa menunjuki umatnya kepada kebaikan yang dia mengerti untuk mereka. Dan memperingati kaumnya tentang keburukan apa yang diketahuinya untuk mereka. Jadi Nabi ternyata potensinya terbatas. Hanya bisa mengingatkan. Hanya bisa menegur. Menyuruh orang waspada dari api neraka, menyuruh orang bersemangat kepada surga. Itu yang bisa dilakukan oleh Nabi. Adapun hidayah itu urusan masing-masing dengan Allah. Sehingga kita lihat, siapakah guru yang baik itu? Kita lihat kalau ada di dunia ini guru yang baik, guru yang punya 6 faktor ini. Kalau ada seorang guru punya 6 faktor ini, maka dia adalah guru yang baik. Yang pertama, dia adalah seorang instruktur, di mana dia mampu melatih melatih muridnya untuk melaksanakan ilmu yang bermanfaat. Seorang guru yang baik adalah seorang motivator yang memompa semangat orang untuk beramal saleh. Seorang guru yang baik itu adalah fasilitator. Dia mengarahkan kepada media yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian seorang guru yang baik adalah seorang konsultan. Dia memberi nasihat, memberi masukan, memberi solusi, menjernihkan pemikiran orang untuk bisa mencapai kepada targetnya. Seorang guru yang baik adalah seorang mediator. Dia memediasi antara murid-muridnya dengan dunia di sekitar mereka. Dan seorang guru yang baik adalah seorang inspirator. Dialah yang membangun kemampuan dalam mendapatkan inspirasi, kreativitas, ide, dan seterusnya. Ini, maka kita lihat ternyata tidak satu pun faktor yang dimiliki oleh seorang guru berupa mampu memberi hidayah. Tidak ada. Hidayah itu urusan seseorang dengan Allah. Hidayah itu semata-mata urusan seseorang dengan Allah. Kemudian kita lihat, tapi kan Ustadz itu banyak guru-guru yang sukses, yang ternyata murid-muridnya jadi orang-orang yang saleh, jadi orang-orang yang luar biasa baiknya. Maka kita bilang bahwa guru yang sukses itu tidak lebih adalah guru yang hanya mampu membangkitkan kesadaran pada jiwa murid-muridnya ke arah 5 hal ini. Dia mengarahkan murid-muridnya kepada pemahaman yang lurus, mengarahkan murid-muridnya kepada pemikiran yang cerdas, mengarahkan murid-muridnya kepada keinginan yang mulia, mengarahkan murid-muridnya kepada semangat yang terarah, dan mengarahkan murid-muridnya kepada fokus terhadap realita. Dah, hanya bisa itu. Ternyata seorang guru yang sukses itu tidak pernah memberikan hidayah.
hanya bisa membangkitkan kesadaran. Nah, ada kata kunci di sini yang diberi tanda kutip, kesadaran. Ini kata kuncinya. Di mana wadah dari hidayah itu adalah fitrah. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir, dia terlahir dalam keadaan membawa fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang merubah anak itu dari fitrahnya berubah. Fayuhawwidanihi, anaknya berubah menjadi Yahudi. Wa yunassiranihi, berubah menjadi Nasrani. Wa yumajjisanihi, berubah menjadi Majusi. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya sehingga anaknya bergeser dari fitrahnya? Di mana yang dilakukan oleh orang tua itu 3 hal dalam menggeser anaknya dari fitrahnya. Yang pertama, menanamkan karakter. Yang kedua adalah membentuk mentalitas. Yang ketiga adalah membuat pola gaya hidup. Sehingga orang tuanya lah yang membentuk selera anak, harapan anak, cita-cita anak, semangat anak, dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa dengan halo. Ya. Jadi kita lihat bahwa orang tua itu merubah anaknya dari fitrahnya kepada gaya hidupnya orang Yahudi, karakternya orang Yahudi, kemudian kepada mentalitasnya orang Yahudi. Begitu pula orang tuanya pula yang merubahnya jadi menjadi memiliki gaya hidup seperti Nasrani, seperti Majusi, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh orang tua. Lah, terus bagaimana apa yang sesungguhnya terjadi? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menerangkan bahwa fitrah itu ibarat retina mata. Kebenaran itu ibarat matahari. Manusia itu melihat dengan menggunakan retina matanya. Orang buta itu bola matanya ada, tapi retinanya tidak ada. Retina mata itu adalah titik sinar di tengah-tengah bola mata. Kalau seseorang menutup retinanya, maka dia tidak akan melihat. Walaupun matahari yang terang benderang di siang bolong sekalipun, kalau seseorang menutup matanya, tidak akan melihat. Kemudian, apakah kebenaran itu bisa ditutup-tutupi? Jawabnya tidak bisa. Bahwa kebenaran itu seperti matahari. Tidak ada orang bisa menutupi matahari. Dengan apa seseorang menutupi matahari? Kalau menutupi matanya bisa. Tapi menutupi matahari tidak bisa. Fitrah itu seperti retina mata. Semua orang itu dengan fitrahnya bisa melihat kebenaran. Sehingga setiap bayi yang lahir, dia mampu melihat kebenaran. Kita pun diingatkan dengan surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini berbicara tentang fitrah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim
dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil dari punggung Adam cikal bakal keturunannya. Wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah persaksikan diri mereka kepada diri mereka sendiri. Allah pun bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Mereka pun menjawab benar. Maka Allah dan para malaikat pun mengatakan, syahidna, kami bersaksi. Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah ingatkan para manusia dengan ayat ini supaya tidak lagi nanti di hari kiamat mengatakan sesungguhnya kami lupa terhadap persaksian ini. Tidak bisa. Jadi kita lihat ayat ini surat apa tadi? Al-A'raf ayat 172. Ayat ini oleh para ahli tafsir Al-Quran disebut dengan ayat fitrah. Di mana dengan ayat ini Allah menerangkan kapan ditanamkannya fitrah ke dalam diri manusia. Di mana manusia itu pertama kali sebelum dia itu menjadi berfisik seperti ini, saat lahir di bumi, dia itu asalnya adalah berupa dzurriyah. Di mana cikal bakal manusia itu berupa dzurriyah. Apa sih dzurriyah itu? Dzurriyah itu kita tahu bahwa anak semut yang baru menetas dari telurnya itu disebut dengan dzur. Maka manusia pada saat masih berada di punggung Nabi Adam itu disebut dengan dzurriyat Adam, yang artinya anak keturunan Adam. Allah menepuk punggung Adam dan mengusapnya, maka berjatuhanlah dari punggung Nabi Adam cikal bakalnya itu, dzurriyahnya manusia itu. Kemudian Allah letakkan di tangan kanannya dan Allah pun bertanya, alastu birabbikum, kepada anak keturunan Adam yang masih berupa dzurriyah ini. Ditanyakan kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, semua anak keturunan Adam itu menjawab, bala, benar. Maka Allah dan para malaikat pun segera menyambut dan mengatakan, syahidna, kami bersaksi. Artinya persaksian manusia terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka telah kenal Allah. Karena pada saat itu langsung melihat Allah diletakkan di tangan Allah. Langsung mendengar pertanyaan Allah dan mereka pun menjawab pertanyaan itu. Sehingga semua manusia dengan fitrah ini sudah tidak bisa mengingkari bahwa setiap manusia telah mengenali Allah. Sehingga kalau ada manusia tidak kenal Allah, itu artinya dia telah tertutupi. Karena kebenaran ini sudah dia ketahui. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ateis, saya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, kita bilang kamu itu adalah orang yang sombong, menutup fitrahmu sendiri. Dengan kesombonganmu itu, engkau telah menutupi kebenaran
yang engkau sendiri bersaksi terhadap dirimu sendiri. Nanti baru terbongkar di saat sombong itu rontok. Kapan sombong itu rontok? Sombong itu rontok di hadapan bencana besar. Manusia itu kalau kaya, sehat, kuat, sombongnya pun menguat. Tapi di saat manusia itu renta, lemah, berhadapan dengan bencana besar, dia tidak bisa berbuat apa-apa, baru dia menjerit-jerit dan mengatakan, "Ya Allah, Ya Rabbi, my God." Itu ceritanya. Walaupun ateis, walaupun musyrik, walaupun kafir, tapi di hadapan bencana, rontok sombongnya, kenal kembali kepada Allah. Di saat masih sombong, lupa Allah. Jadi kita lihat, mengenali Allah adalah bagian dari kesadaran itu. Di saat seorang manusia mengenali kebutuhannya, itu namanya memiliki kesadaran. Orang yang punya kesadaran itu adalah orang yang mengenali kebutuhannya. Saya butuh makan, maka pergi mencari makanan. Saya haus, maka dia pergi mencari minum. Itu kesadaran. Tapi di saat seseorang tidak sadar, hilang kesadarannya, dia haus, dia lapar, dia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Dia tidak mengerti kalau dirinya lapar. Dia tidak mengerti kalau dirinya haus. Jadi kita lihat di sini. Guru yang sukses itu bukan berarti guru yang mampu membagi-bagi hidayah. Tapi guru yang sukses itu adalah guru yang mampu membangkitkan kesadaran pada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya itu mengenali kebutuhannya. Maka seseorang yang ingin mencapai target itu, dia harus memiliki pemahaman yang lurus. Memiliki pemikiran yang cerdas. Memiliki keinginan yang mulia. Memiliki semangat yang terarah. Dan memiliki fokus kepada realita. Jangan berkhayal. Dunia ini nyata. Kalau kita hidup dengan khayalan, kita tidak akan mampu mencapai target hidup kita. Nah, maka berikutnya kita berbicara tentang sebab-sebab datangnya hidayah. Kita tahu bahwa wadahnya hidayah adalah fitrah. Di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, Allah sudah letakkan fitrah. Hidayah itu akan datang kepada orang yang fitrahnya jernih. Dan hidayah itu akan meninggalkan orang yang fitrahnya telah gelap, tertutup dengan dosa-dosa, dengan maksiat-maksiat, dengan kesombongan-kesombongan. Sehingga kita membaca di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Kalla, Allah tolak semua pemahaman yang salah. Bahwa penyebab seseorang itu jadi kafir bukan karena Allah membuat dia kafir, bukan. Tapi apa yang terjadi? Bahkan yang terjadi itu adalah rana ala qulubihim. Telah terjadi menutupi jiwa mereka. Apa penyebabnya? Makanu yaksibun. Perbuatan dosa, maksiat dan kesombongan yang menutup fitrahnya. Sehingga fitrahnya yang semesti mampu melihat kebenaran, jadi tidak melihat kebenaran. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengerti bahwa ini duduk masalahnya, maka kita pun tahu, oh, kalau begitu
Seseorang yang ingin mendapatkan hidayah, dia harus menjernihkan kembali fitrahnya. Bagaimana caranya? Inilah yang kita bahas. Kita sebut sebagai sebab-sebab datangnya hidayah. Yang pertama, jujur. Orang yang jujur itu akan dapat hidayah. Tapi orang yang pembohong itu jauh dari hidayah. Maka kita lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian kewajiban untuk jujur, karena kejujuran itulah yang akan menunjuki orang kepada kebajikan. Dan kebajikan itulah yang akan mengantarkan orang kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan teruslah seseorang berlaku jujur dan bertahan di dalam kejujurannya sehingga dia pun tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan waspadalah kalian dari dusta, karena dusta itulah yang mengantarkan orang kepada kejahatan, dan kejahatan itulah yang mengantarkan orang kepada api neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan teruslah seseorang berlaku dusta dan bertahan di dalam dustanya sehingga dia tertulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta, maka tidak dapat hidayah. Kita lihat walaupun seorang profesor, ilmu satu perpustakaan ada di kepalanya, namun ternyata dia itu orang yang tidak jujur, sehingga setiap ada kebenaran diingkarinya. Dia mendustakan kebenaran itu. Dia justru membela apa-apa yang sebaliknya. Kenapa? Ada kepentingan hawa nafsu, ada kepentingan dunia, ada ambisi-ambisi dunia yang menyebabkan dia harus mendustakan kebenaran. Kemudian yang kedua, al-insafu minan nafs. Seseorang memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Karena kesadaran itu adalah air yang terbit dari fitrah. Jadi kalau fitrah itu kita ibaratkan seperti mata air, apakah yang mengalir keluar terbit dari fitrah itu? Maka dia adalah kesadaran. Semakin jernih fitrah seseorang, semakin kuat kesadarannya. Sampai dia siap menjadi pahlawan, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ini gambaran tentang fitrah yang jernih. Kita melihat kalau seseorang yang fitrahnya itu sudah gelap, maka dia akan menjadi orang yang pelit, orang yang egois. Dia hanya memperhatikan dirinya dan tidak peduli kepada orang lainnya. Itu orang yang tidak punya kesadaran. Maka kita lihat pada ayat ini di surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Jadi kita lihat
ayat ini bertentangan dengan pemahaman kita yang bilang bahwa hidayah itu adalah semata-mata otoritas Allah, semata-mata hak prerogatif Allah. Kalau mau ngasih hidayah maka Allah kasih, kalau tidak maka terserah Allah. Salah. Ayat ini mengatakan bahwa perubahan itu siapa yang melakukannya? Manusia. Manusia yang melakukannya. Bagaimana cara dia melakukan? Fitrah itu dirusaknya. Yang tadinya jujur sekarang jadi pendusta. Yang tadinya baik, merendah diri jadi orang sombong. Yang tadinya selalu membenarkan kebenaran sekarang ini malah menjadi orang yang mengingkari kebenaran. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan dunia. Maka kita diingatkan dengan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Hubbud dunya, cinta kepada dunia, ra'su, pangkal, kulli khati'atin, segala kesalahan. Jadi semua kesalahan itu pangkalnya adalah cinta kepada dunia. Loh, Ustadz, memang kita tidak boleh cinta kepada dunia? Dunia ini ada bukan untuk dicintai, tapi untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi keperluan kita. Dunia itu alat kita, bukan kita alatnya dunia. Dunia itu kendaraan kita, bukan kita kendaraannya dunia. Dunia itu adalah budaknya kita, bukan kita budaknya dunia. Jadi kita lihat bahwa yang merusak diri sendiri itu diri sendiri. Kita tidak dirusak oleh orang lain, tidak, tapi kita merusak diri kita. Apa yang kita lakukan? Fitrah itu kita tutupi, terus kita tutupi dengan apa? Dengan kesombongan, dengan dosa, dengan maksiat. Terus sampai kebenaran jadi tidak terlihat. Tidak mampu lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Tidak terbedakan lagi. Kenapa tidak terbedakan? Karena hawa nafsu yang menghukum. Saya maunya ini, kamu mau apa? Jangan turut campur urusan saya. Nah ini, seseorang yang fitrahnya sudah rusak. Karena urusan dia urusan dunia. Dia tidak ingin ini diharamkan, ini tidak mau diharamkan. Pokoknya yang saya mau, jangan ada yang diharamkan. Di saat seseorang itu fitrahnya masih jernih, masih bisa diberi nasihat. Seperti seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini mau masuk Islam, tapi jangan engkau haramkan zina. Jadi dia minta supaya zina jangan diharamkan. Baiklah, kata Rasulullah. Kalau ada orang ingin menzinai bibitmu, menzinai ibumu, apakah engkau biarkan? Tidak ya Rasulullah. Kalau ada orang yang ingin menzinai bibitmu, engkau biarkan? Tidak ya Rasulullah. Kalau ada orang yang ingin menzinai saudara perempuanmu, engkau biarkan? Tidak ya Rasulullah. Kalau orang ingin menzinai anak perempuanmu, engkau biarkan? Tidak ya Rasulullah. Begitu pula orang, kata Rasulullah. Orang pun tidak mau ibunya engkau zinai. Orang pun tidak mau bibinya engkau zinai. Orang pun tidak mau saudaranya engkau zinai.
orang pun tidak mau anak perempuannya engkau zinai. Kata orang ini, semenjak hari itu tidak ada sesuatu yang aku benci lebih daripada zina. Ini orang fitrahnya jernih. Sehingga dengan mudah dia itu ditundukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan tafsir dari surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Kita baca tafsir As-Sa'di. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin minan ni'mati wal ihsani wa raghadil 'aishi hatta yughayyiru ma bi anfusihim bi ayyantaqilu minal imani ilal kufri wa minat ta'ati ilal ma'siyati aw min syukri ni'amillahi ilal batari biha fayaslubuhum Allahu 'inda dzalika iyyaha. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum yang tadinya mereka itu saat masih fitrahnya jernih, mereka Allah curahi nikmat, Allah perlakukan baik, Allah beri kecukupan. Sehingga mereka merubah diri mereka sendiri, sehingga sudah tidak lagi memiliki fitrah yang jernih. Mereka berpindah dari iman kepada kekafiran, berpindah dari ketaatan kepada maksiat, berpindah dari bersyukur kepada nikmat Allah jadi pengingkar terhadap nikmat Allah. Maka disitulah Allah mencabut nikmat-nikmatnya, termasuk nikmat hidayah. Wa kadzalika idza ghayyara al-ibadu ma bi anfusihim minal ma'siyati fantaqalu ila ta'atillahi ghayyara Allahu 'alaihim ma kanu fihi minasyaqa'i ilal khairi was-sururi wal ghibtati war rahmati. Maka begitu pula sebaliknya, di saat para hamba itu berpindah, merubah diri mereka sendiri yang tadinya berbuat maksiat, berpindah menjadi melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah pun merubah sikapnya. Yang tadinya mereka ada di dalam kesengsaraan, Allah pindahkan untuk ada pada kebaikan, ada pada kecukupan, dan ada pada kasih sayang Allah. Jadi kita lihat dengan ayat-ayat ini terbukalah pemikiran kita bahwa sesungguhnya Allah itu hanya membalas. Allah itu hanya membalas. Karena sesungguhnya yang memulai itu adalah manusia. Aduh. Assalamualaikum. Ana lagi ceramah. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-mujahadatu fi talabil haq, kesungguhan dalam mencari kebenaran. Kita perhatikan surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini berbicara tentang jihad, namun jihadnya itu bukan jihad perang. Sehingga kalau ada orang tanya, adakah di dalam Al-Quranul Karim ayat yang berbicara jihad tapi bukan perang? Tunjuklah ayat ini. Surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini turun di Mekah, sebelum Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Belum ada perang Badr, belum ada perang Uhud, belum ada semua perang. Maka kita perhatikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan jalan kami, maka kami akan tunjuki kemana jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bersikap ihsan, bersikap baik. Jadi kita lihat terjawab dengan ayat ini, bahwa kesalahpahaman orang itu ditolak oleh ayat ini. Bahwa orang itu kalau ingin dapat hidayah bisa. Sama seperti ingin mendapatkan makanan dan minuman. Kita lapar. Bukan kita lantas berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan nasi. Bukan itu yang kita doakan. Kita merasa haus, ya Allah turunkanlah 1 botol aqua. Ini cara berpikir yang salah. Kita tertawa saat ini karena menganggap itu salah. Tapi kalau ada orang yang ternyata berdoa minta hidayah, tapi tidak ada usaha, kita tidak pernah ketawa tuh. Iya kan? Kalau saya tadi berbicara bahwa kalau ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah saya lapar, saya minta nasi, turunkanlah nasi. Antum ketawa. Kalau ada orang berdoa, ya Allah saya haus, turunkanlah aqua. Antum tertawa. Tapi kalau ada orang minta hidayah, ya Allah berilah saya hidayah, tapi tidak ada usaha, antum tidak tertawa, dianggapnya wajar. Ini yang harus dibongkar. Bertentangan dengan ayat ini. Ini surat Al-Ankabut ayat 69 itu menyebutkan orang itu harus bersungguh-sungguh mencari. Karena hidayah itu nikmat dunia. Hidayah itu adalah nikmat dunia. Kalau di surga nanti nikmat tidak perlu kesungguhan. Gak perlu ada pabrik aqua, gak perlu ada dandang nasi itu, rice cooker atau apa itu, tidak perlu ada itu semua. Jadi kita lihat bahwa hal yang harus kita rubah di diri kita adalah visi kita. Cara kita memandang itu salah, maka kita harus buang. Seperti halnya dalam hal nikmat, harta dan benda, ada orang kaya, maka dalam hal hidayah pun ada orang kaya. Rasul, Nabi, itu orang kaya hidayah. Dalam hal harta dan benda, ada orang-orang yang berkecukupan. Kita bilang ada itu orang-orang yang disebut wali, orang-orang saleh, mereka kecukupan dengan hidayahnya. Kita bilang dalam hal dunia, dalam hal harta dan benda, banyak orang yang fakir dan miskin. Sama dalam hal hidayah pun banyak orang-orang yang fasik, munafik dan sebagainya, yang jauh dari hidayah Allah. Sempit hidayah Allah buat mereka. Jadi sama. Pada akhirnya hidayah itu harus diusahakan. Kita harus punya kesungguhan untuk mendapatkan hidayah. Jangan salahkan Allah. Karena pada dasarnya pertama kali kerusakan yang kita lakukan adalah kita merusak fitrah kita sendiri. Karena Allah sudah siapkan fitrah itu bisa melihat kebenaran, seperti retina mata bisa melihat matahari. Tidak ada orang bisa menutupi matahari. Begitu pula kebenaran. Tidak ada orang yang bisa menutupi kebenaran. Kalau ada orang yang tidak melihat kebenaran, bukan karena kebenaran itu tertutup, bukan, tapi karena fitrahnya tidak mencari, tidak mau melihat, fitrahnya ditutupi. Itu yang terjadi. Makanya jangan heran, di Amerika dan Eropa kawan-kawan kita berdakwah gampang sekali. Gimana caranya? Mereka itu menerjemahkan Al-Quran ke bahasa mereka. Ribuan Al-Quran yang sudah diterjemahkan itu dibagikan.
Hasilnya apa? Ribuan orang masuk Islam. Kenapa? Karena selama ini kebenaran ini tertutupi. Orang itu baru ingin berbicara dengan seorang muslim saja dibilang, ini orang bodoh ini orang teroris ini orang macam-macam. Diberi stigma-stigma sehingga orang menghindar dari Islam, menghindar dari kebenaran. Kemudian sebab yang keempat adalah al-istima'u ila nasihati wattiba'uha. Kemauan untuk mendengar nasihat dan mengikutinya. Kita perhatikan surat Az-Zumar ayat 18. Ayat ini berbicara tentang ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Ulul albab adalah alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, nasihat, hikmah. Fayattabi'una ahsanahu. Kemudian mereka ikuti yang terbaik dari nasihat itu. Terbaik dari masukan-masukan itu. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri mereka petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah yang disebut sebagai ulul albab. Jadi kita lihat bahwa hidayah itu dicari. Dan manusia yang baik itu disebut ulul albab. Manusia yang membuka telinganya untuk mencari kebenaran. Sehingga dia tidak berbuat apa-apa dengan kebodohan. Dicari dulu ilmunya. Dia dengar dari orang-orang yang berilmu. Maka kemudian dia ambil yang terbaik dan dia laksanakan. Kemudian berikutnya adalah adamul kibri, tidak sombong. Karena orang yang fitrahnya rusak, di antara cirinya dia itu sombong. Sehingga Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, mal kibru ya Rasulullah, apa sih kesombongan itu ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, al kibru batarul haqqi wa ghamatun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, pengingkaran terhadap kebenaran. Wa ghamatun nas, dan sikap merendahkan orang, menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Jadi kita lihat ini kesombongan. Dan kesombongan inilah penutup utama fitrah. Jadi sebelum yang lain-lain, seseorang itu menutup fitrahnya sendiri dengan kesombongan ini. Karena dengan kesombongan itu dia akan mengingkari kebenaran dan akan merendahkan orang yang membawa kebenaran. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dengan hadis yang sahih riwayat Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Wala yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di jiwanya ada sebiji debu kesombongan. Tidak akan masuk surga. Sehingga kalau dia berhak masuk surga, dia masuk dulu ke api neraka untuk dibakar kesombongannya. Karena kesombongan itu adalah kotoran kelas berat yang bisa membersihkannya hanya api. Seperti orang ingin membersihkan noda yang ada pada emas. Sehingga emas itu terpisahkan dari logam-logam yang lain. Harus diapakan? Harus dibakar. Manusia pun seperti itu. Untuk memisahkan antara manusia dengan kesombongannya, perlu api. Perlu dibakar dulu, sehingga kesombongannya itu pergi. Baru kemudian dia berhak masuk ke dalam surga. Wala yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman.
Dan tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang di jiwanya ada sebiji debu iman. Orang yang beriman itu cepat atau lambat dia akan masuk ke dalam surga. Tinggal tingkat dosa, tingkat maksiat, dan tingkat kesombongannya itu yang menentukan berapa lama dia harus di api neraka. Kemudian sebab yang keenam adalah insyirahus sadri fi qabulil Islam. Lapang dada terhadap ajaran Islam. Jadi seseorang itu punya kewajiban pertama kali menyambut datangnya ilmu. Jadi kalau ada ilmu datang, sambutlah. Urusan kita belum bisa melaksanakannya sekarang, belum bersemangat sekarang, bukan urusan yang penting. Tapi sambutlah dulu. Tunjukkan bahwa diri kita ini suka dengan kebenaran. Karena hidayah itu akan datang kepada orang yang menyambut kebenaran. Dan hidayah itu akan meninggalkan orang yang tidak suka kepada kebenaran. Maka kita lihat di surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah jadikan dadanya itu lapang untuk menyambut datangnya Islam. Jadi orang yang akan dapat hidayah itu kelihatan tandanya. Tandanya apa? Menyambut, senang kepada Islam. Walaupun ternyata orang itu belum mau Islam, belum melaksanakan Islam, belum siap, tapi dia bersimpati dengan Islam. Jadi kalau ada orang kafir, ternyata kita ajak ngobrol masalah Islam, dia senang. Tapi dia tidak pernah masuk Islam. Dia tidak sombong, dia jujur. Kita bilang, oh ini tanda-tanda orang yang layak dapat hidayah. Maka tinggal kita tingkatkan semangat kita dakwahi dia, sebentar dia masuk Islam. Kenapa? Karena terbukti orang ini fitrahnya jernih. Tandanya apa? Yaitu tandanya. Tandanya kalau ada Islam dia sambut. Dia senang kepada Islam, senang kepada muslimin, walaupun dia belum masuk Islam. Dia tidak sombong dan dia jujur. Itu tanda-tanda orang yang fitrahnya jernih, walaupun orang itu masih kafir. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya itu dayyiq, sempit. Haraj, merasa susah bernafas. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang menembus langit. Ini ayat mukjizat ilmu. Turun 1400 tahun yang lalu, tapi bisa menggambarkan sesuatu yang Nabi Muhammad tidak mengerti. Bagaimana orang kalau naik terus menembus atmosfer bumi akan kehabisan napas. Akan merasa sesak karena tidak ada oksigen di sana. Orang di zaman ini bisa menggambarkan ayat ini. Tapi orang di zaman itu tidak mengerti ayat ini. Mereka akan hanya mengerti, oh seperti orang naik ke arah langit, tidak bisa bernafas. Udah, gitu titik. Tapi kenapa tidak bisa menjawab? Orang sekarang bisa menjawab. Kenapa? Karena orang sekarang sudah bisa menembus atmosfer bumi. Jadi 1400 tahun yang lalu Islam telah berbicara sesuatu yang di waktu itu teknologi belum sampai. Jadi Islam telah mendahului teknologi. Islam telah mendahului sains.
Kenapa? Karena Islam itu datangnya dari Allah. Yang menurunkan teknologi, yang menurunkan sains. Jadi orang yang tidak akan dapat hidayah itu ada tandanya. Apa tandanya? Kalau ada orang berbicara kebenaran, dadanya sempit. Nafasnya sesak. Benci, iri, dengki. Itu yang ada. Dia ingin orang ini saya harus celakakan ini. Goblok ini orang ini. Tolol orang ini. Bego orang ini. Apaan bicara kayak gitu? Mulai dihina-hina. Dia nggak senang melihat ada orang yang berbuat baik. Berilmu. Dengan ilmu-ilmu yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dia tidak suka. Kadzalika yaj'alullahu ridza 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menurunkan najis, kebusukan di dalam jiwa orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah Allah siksa di dunia ini sebelum Allah siksa di akhirat nanti. Apa siksaannya? Siksaannya kalau mendengar ilmu, mendengar kebenaran, mendengar kemenangan Islam, sempit dadanya, sulit nafasnya. Kemudian terakhir dalam pembahasan kita, sebuah hadis kita ingin telaah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Jadi, kapan fitrah itu tertutup? Fitrah itu tertutup di saat orang senang meniru-niru orang kafir. Senang meniru-niru orang musyrik. Senang meniru-niru orang munafik. Senang meniru orang-orang mulhid, orang-orang ateis itu. Kalau sudah seseorang seperti itu, kesukaannya seperti kesukaan mereka. Karakternya seperti karakternya mereka. Mentalitasnya seperti mentalitasnya mereka. Disitulah fitrah tertutup. Di saat fitrah tertutup, maka hidayah pun tidak datang. Maka harus dibuka dulu fitrahnya. Caranya bagaimana membuka fitrah? Sikapnya itu kita rubah. Mentalnya kita rubah. Karakternya kita rubah. Gaya hidupnya kita rubah. Sampai dia mengerti bahwa gaya hidup kamu itu gaya hidup orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak suka kepada kebenaran. Orang Yahudi itu hambanya hawa nafsu. Begitu pula orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu sebodoh-bodohnya manusia. Orang Nasrani itu dari bodohnya tidak mengerti bahwa Yesus diangkat menjadi anak Tuhan itu di tahun 325 Masehi. Yang mengangkatnya seorang kaisar yang namanya Konstantin. Kemudian disahkan oleh para pendeta waktu itu. Bayangkan. Ada anak Tuhan diangkat. Kalau nggak bahlul, nggak bodoh, nggak akan seperti itu. Ini istilah baru nih, bahlul. Bahlul itu artinya bego. Jadi kita lihat ada anak Tuhan diangkat. Yang mengangkatnya seorang kaisar. Dan diangkatnya setelah mati lagi. Setelah diangkat, ya salah, betul-betul. Allah sudah angkat Nabi Isa tahun 325 Masehi. Dan itu tertulis di Injil mereka. Omongan saya ini ada di Injilnya mereka. Jadi mereka tahu kalau mau membaca dengan baik Injil mereka akan tahu bahwa ternyata Yesusnya mereka itu tidak ada di dalam ayatnya pernyataan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Tidak ada. Sehingga ada seorang pendeta
di Medan, ini kejadian di tahun 70-an. Dia itu setiap hari dijemput oleh mobil untuk pergi ke gereja. Ada seorang petani tua menghampiri pendeta ini. Katanya, "Pak Pendeta, bolehkah saya bertanya?" "Boleh Pak Petani." Katanya, "Tolong dong, perlihatkan kepada saya sebuah ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu anak Tuhan." Kurang ajar ini, kata pendeta ini. Saya dikasih kerjaan. Ternyata dia begadang-begadang, dia buka semua Injil dengan semua versinya. Versi Indonesia, versi bahasa Inggris, versi bahasa Belanda, versi bahasa Yunani. Semua versi dia buka. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Dia baru paham bahwa Yesus itu diangkat menjadi anak Tuhan justru belakangan. Di tahun berapa tadi? 325 tahun setelah kelahiran Yesus. Bayangkan. Nah ini sebuah contoh. Bagaimana orang itu jauh dari hidayah. Kemudian begitu pula orang yang mengikuti orang-orang Majusi. Orang Majusi itu gambaran orang-orang yang menuhankan bintang, menuhankan matahari, menuhankan planet-planet, menuhankan api, menuhankan berhala-berhala. Tidak masuk di akal semuanya. Bagaimana hal itu semua jadi Tuhan padahal tidak pernah berbuat apa-apa. Nah, di saat seseorang itu meniru-niru orang kafir, meniru-niru orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, maka disinilah mulainya seseorang menutup fitrahnya sendiri. Inilah yang bisa saya bahas pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, baik Ustaz, sangat menarik sekali apa yang telah dijelaskan. Kita masih punya waktu ya untuk tanya jawab. Punya waktu tanya jawab. Asal ini jam 3:07, tapi kelihatannya hujan ya. Jam 2 kemungkinan ya kita mungkin sholat di sini aja mungkin kemungkinannya. Dan kita lakukan tanya jawab dulu ya. Baik Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan itu sudah dituliskan. Ya. Itu kita bisa menjawab. Baiklah. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana orang tersebut tahu dirinya sudah mendapatkan hidayah? Apakah bisa terlihat amalan dari rukun iman dan rukun Islamnya? Karena kebanyakan orang sudah merasa mendapatkan hidayah kalau sudah melakukan rukun Islam saja. Salat, puasa, tapi tidak paham dengan rukun iman. Ya, kita tahu bahwa hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul ilmi wal bayan, hidayah berupa ilmu dan keterangan. Yang kedua adalah hidayatut taufiq wal irsyad. Hidayah berupa taufik, taufik itu artinya ketepatan atau kecocokan. Dan al-irsyad, al-irsyad itu artinya petunjuk. Di mana hidayah yang pertama berupa ilmu dan keterangan, itu setiap orang yang berilmu bisa memberi hidayah. Tapi hidayah itu berupa ilmu dan keterangan. Nabi bisa, kemudian seorang yang berilmu pun, siapapun dia bisa. Itu hidayah yang pertama. Tapi hidayah yang kedua berupa taufik dan irsyad, itu hanya Allah yang bisa. Kenapa? Hidayah taufik itu gambarannya adalah seseorang berusaha, Allah telah mentakdirkan. Di saat ada usaha manusia yang cocok dengan takdir Allah, itulah
usaha yang mendapatkan taufik. Artinya mendapatkan kecocokan dan ketepatan dengan takdir Allah. Maka jadilah kenyataan. Apakah yang dimaksud dengan al-irsyad? Di mana seseorang mendapatkan ilham dari Allah. Dengan ilham itu dia pun jadi mengerti mana jalan yang harus dia pilih. Nah, dua ini, at-taufiq dan irsyad ini, at-taufiq dan al-irsyad ini yang mampu hanya Allah. Tapi yang pertama berupa ilmu dan keterangan, siapapun orang yang berilmu bisa memberikan hidayah itu kepada orang. Nah, sehingga hidayah itu tidak terbatas hanya rukun Islam dan rukun iman saja. Tapi hidayah itu adalah sesuatu yang luas. Semakin berilmu seseorang, semakin luas hidayahnya. Semakin banyak taufik dari Allah pada seseorang sehingga dia banyak mengerti. Maka itulah hidayah yang Allah berikan. Semakin luas taufik dari Allah, semakin luas hidayah yang Allah berikan kepada orang itu. Sehingga orang itu pun semakin selamat. Semakin banyak hidayah yang Allah berikan, semakin selamat. Sehingga ada orang-orang yang betul-betul dijaga oleh Allah sehingga selamat terus. Maka itulah kelasnya para rasul, kelasnya para nabi. Hidayah itu terus-menerus mengikuti mereka. Tapi kalau kita umumnya harus mencari, harus berdoa, harus bekerja keras untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga kalau seseorang itu sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu adalah hidayah. Kemudian dia bisa melakukan sholat, itu adalah hidayah. Dan itu disebut dengan muslim. Di saat seseorang itu masuk Islam, maka dia itu muslim. Di saat berikutnya dia memperkuat ilmunya tentang iman, tentang arkanul iman, maka naiklah dia terus menjadi mukmin. Kemudian dia itu terus meningkat ilmunya, imannya, amal salihnya, sehingga dia betul-betul dekat dengan Allah. Dia selalu memperhatikan Allah dan Allah selalu memperhatikan dia. Dia selalu ingat kepada Allah, Allah selalu ingat kepadanya. Kemanapun dia pergi, Allah selalu mendampingi dia, menolongnya, memudahkannya. Maka itulah orang yang telah mencapai derajat ihsan. Dia disebut muhsin. Inilah tingkat hidayah. Tingkat hidayah. Dimulai dengan muslim, artinya baru masuk Islam. Kemudian meningkat menjadi mukmin. Di saat seseorang imannya sudah bagus, sudah kuat. Kemudian dia pun sudah dekat dengan Allah, maka dia disebut muhsin. Kemudian, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang kami undang ke kajian, mereka enggan hadir. Tapi kalau diundang reuni atau makan-makan di hajatan, selalu hadir. Sampai mereka mengatakan jangan undang hanya pengajian saja. Bukankah hadis Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya berkumpul selalu mengingat Allah. Jadi manusia itu seperti tadi saya utarakan, bahwa awal dari kesalahan itu apa tadi? Hadis tadi riwayat Al-Baihaqi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Jadi dari mana kesalahan itu dimulai? Dari mencintai dunia.
di mana kalau seseorang itu diundang ke urusan dunia, 10 orang diundang, 100 yang datang. Tapi kalau seseorang itu diajak ke urusan akhirat, 100 yang diundang, 10 yang datang. Itu harus kita maklumi. Kenapa? Karena yang terbanyak itu adalah orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Sedikit sekali orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya. Padahal kalau ada musibah, kita sama-sama mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini sedang pulang menuju kepada Allah. Itu kalimat fitrah. Itu bahasa fitrah yang diutarakan oleh seseorang dengan kejernihan fitrahnya. Iya. Silakan. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan aja tadi dari paparan Pak Ustaz, saya betul-betul bisa mengambil suatu gambaran. Jadi kalau Pak Ustaz katakan untuk meningkatkan ibadah yang mungkin dengan usaha jihad, tadi di sini ya Pak Ustaz, dengan jihad itu. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Nah ini yang kita lakukan di jalan Allah ini, nah ini bisa yang disebutkan dengan tadi punya dana daya itu, betul? Iya. Iya, di surat Al-Ankabut. Paparan yang lebih jelas lagi dari ini sebetulnya. Terus itu sungguh-sungguhnya itu jihadnya itu apa? Tadi kira singgung jihad itu saya sekali tertarik. Iya. Iya. Kita melihat ya, saya akan bawa 2 cerita. Yang pertama cerita Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Ayah dan ibunya adalah orang Majusi. Tapi Salman Al-Farisi adalah orang yang rajin mencari kebenaran. Sehingga dia tidak puas dengan agama orang tuanya. Maka dia pun pergi kepada pendeta. Ternyata pendeta itu mengarahkan dia, wahai Salman, katanya, sekarang ini di kota Yathrib itu adalah kota Madinah, sudah muncul Nabi. Maka engkau pergi ke sana, belajarlah kepada dia. Tanda-tanda Nabi itu adalah dia itu kalau diberi sedekah, dia tidak akan memakannya. Kalau diberi hadiah, dia akan memakannya. Kemudian di punggungnya itu ada sebuah tanda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka Salman Al-Farisi pun mulai rajin pergi ke pasar. Untuk apa? Untuk mencari orang Arab. Maka adalah sekelompok orang, satu kafilah dagang, dia temui. Kalian akan pergi ke kota Yathrib? Ya, kami akan pergi ke kota Yathrib. Baiklah, kata Salman, aku ingin ikut kalian. Kalau begitu, siapkan olehmu uang sejumlah sekian. Oh, untuk apa katanya? Engkau ini sepanjang jalan harus makan, harus minum, kita harus sediakan. Kalau engkau tidak bayar, ya tidak usah ikut. Aku tidak punya apa-apa, kata Salman. Baiklah, kalau engkau tetap ingin pergi ke Yathrib, maka sesampainya nanti di Yathrib, harga engkau itulah bayarannya. Kami akan jual engkau. Mau? Mau, kata Salman. Bayangkan. Jadi dari rajinnya mencari kebenaran sampai jadi budak yang akan dijual pun mau. Maka pendek cerita, berangkatlah Salman bersama kafilah itu ke kota Yathrib. Sesampainya di kota Yathrib,
Maka dia dijual kepada orang Yahudi. Maka dia pun bekerja sehari-hari sebagai penjaga kebun. Suatu saat ada rombongan masuk ke kebun itu. Diperhatikannya. Katanya, ini jangan-jangan orang ini Muhammad ini. Orang ini Muhammad ini. Ini yang dimaksud oleh guruku. Diperhatikan dengan cara bersembunyi. Ternyata kemanapun pergi, orang ini diikuti oleh kawan-kawannya. Dan sangat ditaati, sangat dihormati. Maka Salman pun segera mengambil daun, kemudian dicarinya buah-buahan, didatanginya orang itu. Katanya, kata Salman, wahai lelaki, terimalah ini sedekah dari aku untukmu. Maka ternyata orang itu diambil dan dibagikan kepada para sahabatnya. Salman pun masuk kembali lagi ke dalam kebun, dikumpulkan lagi buah-buahan, ditaruh di atas daun, kemudian diberikan kepadanya. Ini hadiah dariku untukmu. Maka diambil dimakan. Oh, kata Salman, sudah 2 benar, tinggal 1 lagi. Maka dia berkeliling ingin melihat punggung Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun membuka bagian belakang punggungnya itu. Bajunya itu dibuka bagian belakangnya. Diperlihatkan. Karena Rasulullah paham. Dia bertanya tentang sedekah. Bertanya tentang hadiah. Maka berkeliling. Oh, berarti dia ingin melihat punggungku. Maka dibuka oleh Rasulullah. Dilihatnya. Diciumnya kaki Rasulullah. Diangkat oleh Rasulullah. Jangan kau lakukan itu. Mulailah sejak itu Salman Al-Farisi masuk Islam. Jadi kita lihat seperti ini orang masuk Islam. Serepot ini. Kemudian contoh yang kedua. Kejadiannya di London. Di mana ada orang Maroko bernama Syekh Ibrahim buka toko di sebuah apartemen. Jadi di lantai dasar apartemen itu dia sewa sebuah toko. Menjual kebutuhan sehari-hari. Di dalam apartemen itu ada orang Yahudi yang tinggal di sana. Maka anak kecil Yahudi itu selalu turun ke bawah berbelanja kepadanya, disuruh oleh orang tuanya. Tapi oleh Syekh Ibrahim, setiap anak ini pulang, anak ini nyipet permen coklat. Selalu ngutil dia, selalu mengambil sebuah permen coklat. Diperhatikan. Oh, tapi Syekh Ibrahim membiarkannya. Karena ini pintu masuk ini. Buat Syekh Ibrahim, dia perlu pintu masuk kepada anak ini. Maka suatu hari anak ini buru-buru pulang dan belum ngambil permen. Sini katanya. Ini permen coklat. Tercengang dia. Kenapa engkau beri aku ini? Kan engkau tiap hari biasanya ambil ini. Hari ini engkau lupa. Pucat mukanya. Pucat mukanya. Karena dia melihat bahwa ternyata Syekh Ibrahim ini mengerti kalau dia setiap hari mencuri permen coklat ini. Maka pendek cerita, anak ini pun mulai akrab dengan Syekh Ibrahim. Sehingga setiap dia punya masalah, dia bertanya kepada Syekh Ibrahim. Terus sampai anak ini mulai dewasa, punya banyak masalah di dalam hidupnya. Setiap anak ini bertanya kepada Syekh Ibrahim, maka Syekh Ibrahim memberikan daftar isi kepadanya. Ini daftar isi, baca. Anak itu membaca, ini katanya, yang aku pilih ini. Maka dibukalah sebuah kitab, kemudian diterangkan sesuai dengan agenda pada ayat itu. Ini. Ternyata setiap pertanyaan dari anak ini selalu terjawab oleh kitabnya Syekh Ibrahim. Sehingga pendek cerita, Syekh Ibrahim yakni sudah merasa dirinya akan meninggal dunia. Dia pun berkata kepada anaknya,
Katanya kalau aku meninggal dunia, box ini berikan kepada si Jack itu, si anak Yahudi itu. Nah, baik, kata anaknya. Ternyata meninggal dunia. Maka waktu Jack itu datang ke toko, kata anak-anaknya Syekh Ibrahim, kemari engkau. Ayah kami sebelum meninggal dunia mengatakan, berwasiat dia, ini untukmu. Dia ambil, dia lihat ada daftar isi, ada kitab. Ini katanya yang selalu digunakan oleh ayah kalian untuk menjawab setiap pertanyaan aku. Kitab apa ini? Kata anak-anaknya, Al-Quran. Katanya, kalau dari pertama Syekh Ibrahim sudah bilang Al-Quran, mungkin si Jack tidak mau mendengarkan. Tapi tidak pernah dia terangkan ini apa buku ini. Kata si Jack, baiklah kalau begitu. Aku ingin belajar kitab ini. Di mana aku harus belajar? Ayo ikut kami. Kita pergi ke Maroko. Maka pergilah Jack ini bersama anaknya Syekh Ibrahim ke Maroko dan duduk di sana selama 6 tahun. Dia pun sangat mengerti Al-Quran. Dan kemudian dia pun rajin berdakwah. Dia pun berdakwah masuk ke tengah Afrika. Sehingga di tangan Jack ini 7 juta suku Zulu masuk Islam. Jadi kurang apa contohnya? Jadi saya menjawab pertanyaan itu dengan contoh. Bagaimana ada orang Persia, siapa namanya? Salman Al-Farisi, bisa masuk Islam. Dan bagaimana si Jack ini, orang Yahudi ini, bisa masuk Islam. Bahkan bisa mengislamkan suku Zulu sampai 7 juta orang. Kurang apa? Jadi inilah, yakni kesungguhan yang harus dikerahkan oleh seseorang untuk benar-benar mendapatkan hidayah. Begitu. Wallahu a'lam. Iya, ada lagi yang lain? Sudah. Nampaknya sudah ya, kita tutup. Wallahu a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.